penjara kita belum tahu ya dia berapa tahun. Oke, dia di penjara menebus kesalahan, tapi anak-anak belum tentu sembuh, Mas. Saya tanya, untuk para artis punya nama baik, punya kuasa, susahnya apa sih? Cuma speak up. P. Diddy tuh seperti binatang ya, tapi ini karena dia di luar negeri jadi saya nggak terlalu fokus. Menurut saya jadi dia parah, tapi saya akan lebih hati saya lebih tergores dengan case ini sih, Mas. Karena ini tuh di depan mata saya. Jadi si Abi ini tuh udah saya anggap ayah saya, makanya saya nih sampai speak up, saya berani, bahkan saya bisa bilang artis-artis yang terlibat jangan diem aja gitu loh. Karena saya punya rasa, ini bukan sekedar dari saya peduli aja sama anak-anak, tapi ini ada rasa kecewa saya pribadi yang memang gue harus ungkapin gitu. Saya deket sama si Abi ini 2 tahun belakang ini, itu benar-benar yang intens banget, yang hampir setiap hari saya anggap dia ayah, seperti itu. Dulu mungkin saya dekat juga, tapi nggak seintens 2 tahun belakangan ini. Saya sering ke yayasan, bahkan anak-anak itu lebih kenal saya daripada donatur lain, karena saya memang keep in touch. Saya benar-benar, ayo belajar nak, butuh apa nak, hari ini gimana kegiatannya. Jadi gimana sih Mas ngeliat anak kecil yang kita nih, saya pun orang yang bisa menyisihkan sedikit rezeki saya, mengurangi ego saya demi mereka juga bisa menikmati. Ternyata malah disiksa, Mas. Hancur, Mas. Yang nangis bukan cuma saya. Saya itu memang saya ngebantu nggak seberapa lah. Masih banyak donatur lain juga yang ikut serta. Tapi saya, ini sayangnya, saya itu aktif banget. Saya sering kegiatan sama mereka. Bahkan kantor yang Mas sekarang duduk aja nih, mereka yang bantu saya untuk bikin rapi kantor saya. Terus tiba-tiba saya tahu mereka mereka nggak ungkapin itu ke saya. Kalau untuk yang kecil ya, mereka ini belum ada bicara ke saya. Bahkan anak-anak ini tuh sejak kasus ini sudah naik, kan anak-anak dijemput oleh Dinsos. Saya mikir mungkin ya sudah, biarkanlah pihak pemerintah yang bekerja gitu, sama pihak Dinsos mungkin sudah diurus dengan baik. Ternyata anak-anak DM Instagram saya, message. Dia bilang, "Bunda, aku kangen," dia bilang gitu kan. Saya tadi mikir, yaudahlah saya nggak tengokin dulu gitu, saya nggak kuat juga, biarin lah biarlah pihak Dinsos. Tapi begitu dia chat, "Bunda, aku kangen," gitu, sampai dia kirim alamatnya, "Bunda kesini dong." Oke, aku ke situ. Dan aku lihat anak-anak yang khususnya yang kecil itu kan dekat sama saya, mereka baik-baik aja, Mas. Mereka nggak tahu kalau mereka tuh sakit gitu, mereka nggak tahu, Mas. Saya speak up itu kan pasti harus ada tujuannya ya, Mas ya. Kemarin saya komunikasi sama pihak Dinsos, meminta saya untuk ngobrol lah sama para donatur. Kalau bisa kita harus punya wadah untuk nampung anak-anak ini. Itu harus kasar, harus terisolasi ya, tidak boleh ada dia berbaur dulu sama orang lain. Nah, kita harus penyembuhan secara psikologisnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang sekarang saya lagi kumpulkan dari para donatur, dan banyak juga alhamdulillah yang DM saya mau berkontribusi jasanya untuk menyembuhkan anak-anak ini. Tapi sampai hari ini pihak Dinsos dan Pak Menteri juga kemarin sudah datang, anak-anak sedang dilakukan proses pemeriksaan.
dan itu masih panjang sampai hari ini. Dan saya lagi tunggu, lebih concern ke situnya dulu. Saya mau tahu hasilnya ini sejauh apa, seperti itu. Mungkin ketika hasil ini baru keluar, ketika hasil itu sudah keluar, mungkin saya baru bisa mikirin lagi langkahnya apa nih ke depannya, seperti itu sih Mas. Jadi saya itu salah satu donatur di Yayasan Yatim Piatu Darussalam An-Nur, dan akhirnya saya mengetahui ada kasus pelecehan seksual di sana dan juga penyalahgunaan dana. Akhirnya saya speak up. Hampir semua anak-anak yang ada di yayasan tersebut mengalami pelecehan seksual oleh pemilik yayasan tersebut, oleh kakak pembinanya, dan juga beberapa anak sudah menjadi predator juga. Dilecehkan oleh para seniornya. Pelakunya yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka 3 orang, yaitu si Abi selaku pemilik yayasan tersebut, ada Yandi atau Alif itu sebagai sekarang DPO, lalu ada Yusuf. Seperti itu, ada 3 orang. Jadi awalnya yang ngerusak si Abinya ini, dia ngerusak kakak-kakak pembina di yayasan. Lalu dari kakak pembinanya ini, dia banyak, hampir semua anak-anak di yayasan tersebut dilecehkan, bahkan ada kekerasan juga di dalam sana. Range usia korban itu mulai dari 7 tahun sampai belasan tahun. Saya sendiri sudah investigasi sendiri dan saya temui semua korban, hampir semua korban saya temui. Saya cari tahu ke orang tuanya juga, benar nggak sih pengakuan anak ini yang dia omongin sama ibunya omongin, yang ibunya terima, benar nggak sih dia diperlakukan seperti ini. Dan pihak kepolisian pun sudah melakukan visum ke korban, jadi memang sudah terbukti bahwa adik-adik ini oleh si kakak pembina ini gitu. Jadi sudah memang valid buktinya, makanya saya berani ngomong. Sebelum saya speak up, saya sudah investigasi sendiri Mas. Saya cari tahu sendiri, saya temui, bahkan sampai detail saya tanya seperti apa sih diperlakukan sama dia gitu loh. Itu saya sudah tanya langsung ke beberapa korban seperti itu. Untuk iming-iming kebanyakan itu sepele yang dikasih ya Mas. Cuma uang senilai 50.000 sampai 100.000, bahkan yang paling sepele itu hanya dipinjamin handphone untuk bermain games. Jadi sebatas itu aja. Dan yang lebih parah itu si pemilik yayasan ini, Abi Sudirman, membrainwash anak-anak bahwa itu adalah bentuk rasa balas budi. Kalau kamu mau balas budi sama ayah, seperti inilah caranya. Gitu. Jadi anak-anak ini memang direkrut sama dia ini, diasuh sama mereka ini dari kecil Mas. Dan mereka ini gak boleh kenal dunia luar. Dan dia dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti asusila itu, seperti ciuman. Jadi anak-anak ini tuh setiap hari harus cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan cium bibir si ayahnya ini. Jadi lambat laun kan anak-anak merasa, oh hal seperti ini tuh normal ya, seperti itu. Semua korbannya laki, hanya ada 1 perempuan. Itu dari pihak luar, jadi dia hanya relawan sebenarnya awalnya. Katakanlah si A ini menjadi relawan untuk ngajar ceritanya di situ, dan masih muda, cantik sekali anaknya. Dia ngajar sampai tiba akhirnya ketemulah sama pemilik yayasan. Nah, setelah ketemu pemilik yayasan ini, bukannya fokus ngajar, tapi malah sibuk diajak jalan, dicomblangin, dita'arufin judulnya sama si yang sekarang menjadi DPO. Lalu sepanjang perjalanan mereka sering diajak keluar kota Mas, seperti Puncak, seperti ya tempat-tempat rekreasi yang paling terdekat lah. Itu satu ketika mereka sampai ke sebuah villa. Jadi si perempuan ini sama si DPO ini ditarik sama si Abi ini, dipaksa masuk ke kamar, lalu dipaksa berhubungan seksual. Si anak perempuan ini kan bingung, karena si Abi ini kan sosoknya religius sekali. Kok saya disuruh seperti ini gitu loh. Sampai akhirnya si Abinya ini ngomong seperti ini.
Udah nggak apa-apa, lakuin aja, ayah mau lihat. Tenang, dosa ayah yang nanggung. Setelah melakukan ini, kita tinggal minta taubat aja kok sama Allah. Kita tebus dosa kita pakai sedekah. Dia bilang seperti itu. Anak ini kalau dibilang kenapa dia mau, ya sekarang posisinya gimana mas? Anak usia belasan tahun, diajak ke kamar, dia sendiri, dia juga pasti kan nge-freeze pasti dong, dia bingung. Sampai akhirnya memang belum sempat terjadi sampai berhubungan, tapi si cewek cowok ini disuruh paksa berciuman, seperti foreplay lah kayak orang mau berhubungan suami istri. Dan si Abi ini seperti punya kelainan seksual, jadi dia punya fantasi ngelihat orang lain berhubungan di depan mata dia. Dan itu benar-benar orang itu ciuman, dia benar-benar di sini lihatnya. Jadi dia detail, dia lihat dari gerakan lidahnya, cara berciumannya itu di depan kayak gitu. Seperti itu. Lalu di videoin, disimpan untuk koleksi dia. Seperti itu. Untuk anak-anak, kalau yang Mbak ini mungkin dia udah pulih ya, karena dia ya dia bisa cerita sama kita semua seperti itu. Kalau anak-anak sendiri, saya ngobrol satu persatu, mereka ini sebenarnya nggak paham mas, bahwa mereka ini menerima pelecehan. Bahkan korban pun yang saya tanya, kenapa nggak cerita sama kakak? Kamu kan bolak-balik ke kantor saya terus, kenapa nggak ngomong? Ya aku pikir aku nggak perlu kalau ngomongin hal yang nggak penting. Jadi mereka ini belum tahu, belum paham betul mas kalau yang mereka rasakan ini pelecehan seksual seperti itu. Malah yang traumanya sekarang itu mendalam dan sampai gemeter kalau cerita, itu malah alumni-alumninya. Jadi karena saya speak up, yang tadinya cuma satu alumni sekarang banyak banget, dan bahkan itu sudah berumah tangga mas. Sudah punya anak, kebayang sudah puluhan tahun, tapi itu masih membekas di hati dia, dan dia sampai bilang, kakak aku mau cerita, tapi kakak jangan jijik sama saya, dia bilang kayak gitu. Saya malu kak, saya sudah punya istri, tapi saya juga gak akan diem aja. Adik-adik saya di sana banyak dilecehkan. Jadi kalau saya lihat, justru rasa lukanya itu muncul ketika dia sudah paham. Kalau sekarang yang kecil-kecil sendiri masih fine aja ya, mereka main, mereka berbaur sama teman-temannya. Dan yang saya sayangkan, yang usia 16 tahun, sekarang juga sudah jadi predator mas. Dia kemarin ada follower saya bilang gini, titip, kakak tolong sampein atas nama S, dipisah ya kak boboknya, karena dia sudah kecanduan, dia sudah punya rasa kecanduan akan seksualitas. Jadi kalau bobo suka gerayangin teman-teman. Bahkan yang saya dengar lagi, dia sudah adik-adiknya juga. Saya tahu ini tuh sebenarnya udah dari apa ya? Dari September ya. Saya investigasi ini setelah saya pulang umroh. Jadi Agustus itu saya berangkat umroh, kepala yayasan ini juga berangkat umroh bareng. Si tersangka ini? Iya, si tersangka. Memang pakai travel yang berbeda. Jadi dia pakai travel dia, saya pakai travel saya. Malam harinya dia bermula dari sini, dia malam hari hubungin saya, pinjam uang lah dengan nominal yang cukup besar. Saya tanya untuk apa? Gitu. Karena biasanya kalau buat anak-anak tuh nggak mungkin sebesar ini gitu. Dan sudah rutin dikasih kan buat anak-anak? Betul. Bahkan perusahaan saya pun mempekerjakan salah satu kakak pembina yang aktif di yayasan itu mas. Jadi memang saya seerat itu gitu. Lalu singkat cerita saya kasihlah dana itu, walaupun memang tidak semua seperti yang dia minta. Ya udah ada segitu, kalau mau atau enggak. Iya nggak apa-apa katanya. Pulang dari umroh 1 minggu dia nggak ada kabar. Saya tuh kehilangan, maksudnya pulang itu saya kehilangan. Biasanya dia nelfon saya sehari 3 kali. Entah kirim video anak-anak, entah tanya kabar, entah tanya bisnis kita. Saya ke yayasan, kok
ini orang aneh. Saya di yayasan disuruh masuk ke kamar, dikunciin semua jendela, pintu, terus ngomongnya suruh bisik-bisik. Saya tanya kenapa, ada apa? Oh saya difitnah atas kasus pelecehan, dia bilang. Saya marah sekali, saya belain dia. Saya bilang, kalau memang ini fitnah, ayo kita maju paling depan. Ayo kita bongkar siapa di balik ini yang fitnah. Ayah, saya bilang gitu. Karena saya bela dia tuh karena anak-anak di belakang kan. Seperti itu. Dia bilang, ya udah nanti jangan digabah. Oke. Sampai situ selesai, dia tetap masih tidak normal, seperti kayak nggak ngabarin saya lagi dan lain sebagainya. Tibalah ibu saya mengabari saya, memberitahu bahwa kabar ini bener, Din. Ini tuh bener, dia anak-anak. Itu malam hari mama saya udah nangis histeris dan saya tuh cuma bilang, enggak mah, ini fitnah, saya bilang. Jangan percaya sama omongan luar, Abi nggak mungkin seperti itu, saya bilang gitu. Oke, kalau kamu nggak percaya, dia bilang, besok mama ajak korbannya ketemu kamu. Oke mah. Ketemulah akhirnya sama salah satu donatur dan 2 korban ini. Dia cerita sama saya masih 60% mas. Di situ saya masih denial, kayak nggak mungkin orang yang saya kira baik nih seperti itu tuh, nggak mungkin, saya bilang. Lalu dari situ saya investigasi lagi sama salah satu pembina yang masih bekerja sama saya. Gitu, saya tanya, ada apa sih, A? Saya belaga ini aja, saya belaga nggak tahu bahwa saya sudah ketemu korban. Nggak ada apa-apa, ini tuh fitnah. Oke. Dapat kabar lagi, salah satu anak yang biasa ikut ke kantor saya ceritanya kabur dari yayasan, baru 2 minggu kabur. Saya cari tahu rumahnya di mana, ternyata dekat dari sini. Saya samperin, saya pendekatan, saya ngobrol, saya bilang, intinya saya mau tahu bener nggak sih dia melakukan seperti itu, dan dia jawab, iya kak, bener kak, dia melakukan itu sama aku kak. Aku bilang, kenapa diem aja? Ya aku pikir ini nggak penting. Dari situ saya sama para donatur juga ikut serta mencari korban yang lain untuk membawa kepada pihak kepolisian, lalu menemui beberapa orang tua korban. Ya udah, saya yakin banget, sampai akhirnya saya speak up, saya dengar semua pengakuan dari si korban. Yang bikin saya muncak lagi itu ketika kita lagi investigasi jadi ada satu donatur yang memang dia bisa gitu, secara psikologis dia bisa deketin anak-anak. Itu anak-anak mas disuruh ngaku, disuruh jujur, diingetin apa aja sih yang sudah dilakukan sama kamu. Itu semua teriak-teriak mas. Itu semua orang teriak-teriak, nangis. Saya dia sampai teriak, sampai kayak gini posisinya, sampai sambil nyebut nama si tersangka ini. Kurang aja, brengsek, hidup saya rusak. Mamanya juga teriak-teriak, mamanya sampai, saya nggak terima anak saya diginiin kayak gitu. Saya nggak terima anak saya diginiin, saya titipin anak saya untuk disekolahin, bukan untuk diginiin, dia bilang. Kata anak-anak itu tidak disekolahin, tidak semua disekolahin, tidak diberi pendidikan. Padahal dana itu masuk ke rekening dia ratusan juta. Berarti anak-anak di sana cuma menjadi alat pemuas nafsu. Betul sekali, yang saya tangkap seperti itu. Tidak disekolahin, tidak boleh berkomunikasi dengan banyak orang luar. Cuma saya satu-satunya donatur yang bisa ngajak anak-anak keluar tanpa pengawasan. Dan itu bikin semua orang shock. Saya pikir itu normal kan? Ternyata enggak. Oh, saya udah ngerti. Anak-anak ini memang sudah didoktrin sedemikian rupa. Mereka bukan cuma terlibat mas, tapi ada ya 2 atau 3 artis yang memang saya concern banget sama dia. Dia itu selalu aktif di setiap acara anak-anak, hampir aktif, hampir semua kegiatan. Dan mereka juga sering direkomendasi sama si Abi ini di setiap acara-acara. Seperti misalnya kayak partner dia kan, kayak contohnya saya atau beberapa teman pengusaha lainnya, bikinlah acara event atau bikin acara apapun, itu pasti direkomendasiin sama si Abi. MC-nya pakai ini aja ya, nanti yang ceramah si ini aja ya. Artinya kan, dan itu nggak cuma-cuma mas, pasti para pihak pengusaha ini kan bayar gitu loh sama dia, entah mau pakai harga berapa, tapi kan itu profesional. Semerta-merta kita bertujuan untuk membantu si Abi ini, karena kan pasti ada kontribusi lah untuk anak-anak. Kok ada seperti ini, mereka memilih diam? Itu yang nggak saya habis pikir. Dan
saya juga tahu ada artis ini sudah tahu bahwa korban yang perempuan ini dilecehkan pernah ngadu sama dia. Dan itu udah DM sama saya, dia DM saya, "Kamu udah dengar beritanya belum?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Sudah." Terus saya bilang, saya panggil kakak karena biar lebih dewasa. "Kakak percaya nggak?" "Ya percaya nggak percaya sih." Terus dia cerita sendiri, "Si ini juga udah cerita sih sama aku kalau ternyata dia pernah digini gini. Terus langsung kayak saya mikir, kok lu diem aja, berarti kan lu lebih tahu dulu daripada saya kan begitu. Tapi dia diem aja Mas, sampai dia bilang wartawan udah banyak kejar saya, tapi saya dia bilang saya lebih memilih diam. Mati hati nuraninya. Lalu salah satu artis yang sekarang juga merambah menjadi ustazah lah saya katakan, juga sama. Dia deket banget sama si Abi ini. Bahkan sempat naruh anak asuh juga. Bahkan dia pernah ngaku yayasan ini punya dia kontribusin ke anak-anak arisan Jakarta. Ada masalah ini, no comment. No comment, bahkan ada yang laporan ke saya setelah dikasih tahu kabarnya dia cuma jawab, "Udah saya mah intinya ya udah masing-masing aja. Biar aja tuh aibnya kita tutup aja." Bukan masalah aibnya, tapi anak-anak yang seperti apa gitu loh. Kalau bukan kita yang ngomong siapa lagi gitu loh menurut saya. Karena lingkungan sendiri ini udah tahu kejadian ini tuh udah lama Mas, dan semua lingkungan tuh rata-rata tahu. Tapi nggak ada yang mau speak up. Mereka takut karena si Abi ini kan backgroundnya banyak backingannya artis katanya. Dia takut. Terus saya tanya ke para artis, punya nama baik, punya kuasa, susahnya apa sih? Cuma speak up. Susahnya apa? Itu sih Mas. Untuk korban, untuk anak-anak yang AAA semua yang mungkin belum paham bahwa yang kalian rasakan ini itu berat. Nanti ketika kamu tahu kamu merasakan itu, carilah orang yang kamu percaya. Carilah orang di sekitar kamu yang bisa merangkul. Ceritakanlah, berobatlah, dan gak usah malu. Jangan ngerasa ini aib, karena itu bukan salah kalian. Kalau kalian gak bisa bicara sama ibu, bapak, cari orang lain siapapun nak. Percayalah pasti akan ada yang bantu kok. Karena saya gak selamanya bisa bantu kalian. Saya gak selalu bisa ada di samping kalian. Jadi dimanapun nanti ketika kamu udah sadar, oh saya dilecehkan, saya trauma, cari orang yang bisa bantu, yang bisa menerima kamu, yang bisa menerima luka kamu untuk disembuhkan. Itu aja. Jangan dipendem, jangan disalurin ke orang-orang lain, berobatlah. Kalian bicara itu nggak akan ngurangin pride kok. Kalian bela anak-anak tuh nggak ngurangin pride. Kalau kalian nggak bisa bantu jauh, paling nggak bersuara aja. Sedikit aja dipakai hatinya untuk bantu menyuarakan, oh ini loh bunda yang selama ini saya doain juga bantu saya ketika saya terpuruk. Juga bantu menyuarakan, karena ketika anda yang punya nama baik, yang suaranya lebih didengar daripada rakyat biasa, pasti bisa memboyong teman-teman untuk lebih aware sama lingkungan. Itu tujuannya. Kalau seperti kalian aja public figure tidak mau bersuara, gimana lingkungan seperti orang-orang biasa seperti saya ini? Jadi jangan karena kalian lagi enak, kalian karir lagi bagus, takut. Enggak sih, saya rasa enggak nurunin pride kalian. Tapi ketika kalian diem aja, itu justru akan ngilangin semuanya menurut saya. Hancur Mas. Yang nangis bukan cuma saya. Mereka yang bantu saya untuk bikin rapi kantor saya. Penjara kita belum tahu ya dia berapa tahun. Oke dia di penjara menebus kesalahan, tapi anak-anak belum tentu sembuh Mas. Saya tanya untuk para artis punya nama baik, punya kuasa, susahnya apa sih? Cuma speak up gitu. Wartawan udah banyak kejar saya, tapi saya dia bilang saya lebih memilih diam.
mati hati nuraninya.